Satu apa dua? Kalau satu berarti satu orang yang makan. Kalau gue Apple itu kan keluarnya cuma satu. Betul. Kalau satu berarti satu orang yang makan. Kan harusnya dua. Apple berarti logonya salah itu. Nah sekarang saya nanya. Kalau bahasa Indonesia itu apa yang ada di tenggorokan yang membuat laki-laki itu bangkak? Itu namanya apa? Itu kalau bahasa Inggris Adam Apple. Jangkun. Kalau bahasa Inggris apa? Adam Apple. Ada apa ya? Iya. Oh iya ya. Saya bohong nggak? Tapi secara sebentar. Tapi kalau sebenarnya buah-buahan itu yang di taman itu beneran apple? Apa cuma itu pengertian saja? Atau gimana? Bukan apel, buah pengetahuan sebenarnya, bukan apel. Lalu kira apel. Ya, tapi kan ada apel yang bilang itu adalah buah apel gitu loh. Tapi firman Tuhan menyatakan itu adalah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iya, buah. Sebenarnya pohon ini apel. Ya, sebenarnya pohon ada kata ini, buah apel di dalam Alkitab kayaknya. Ada nggak? Nggak ada, bro. Terus kenapa bilang tadi buah apel yang dimakan? Buah ilmu pengetahuan yang ada. Jual apa, Dang? Kalau buahnya nggak tahu. Aduh. Saya rasa buahnya itu nggak ada terasa di dunia ini itu ya. Nggak ada. Kalau ada mah beli banyak, mahal itu. Makin makan makin banyak makin tahu. Jadi kan itu kan hanya penafsiran manusia, itu merujuk kepada buah apel. Nah, kalaupun itu bukan buah apel, pasti di zaman Yesus sudah dibantah. Nggak dibantah juga gimana? Iya, itu aja lah. Dikatakan buah apel kan karena pelukis pada waktu itu yang melukis menggambar buah pohon itu kan seperti apel. Coba kalau digambar nggak seperti apel. Jadi udahlah poinnya. Jadi poinnya biar sama untuk kita. Aku dibully terus dari tadi sama Kak Billy. Oh, enggak, tetap kakakmu bela kamu, adikku yang paling tersayang dan yang terkasih, tetap bela kamu. Iya, poinnya Billy. Tadi kan kita tutup lagi. Jadi poinnya yang salah iblis, bukan Adam dan Hawa. Iblis. Jadi kita menyingkirkan fakta kebenaran untuk adik kita. Oke, lanjut. Okay. Pak Billy, Pak Billy, ya. Kalau merujuk kepada pengertian dari haleluya, di sini yang lebih besar dosanya itu laki-laki. Kenapa? Karena perempuan ini berasal dari Adam. Nah, kalau perempuan ini berasal dari Adam, berarti gigitan pertama dari Hawa itu akan kembali kepada Adam. Okay. Kenapa? Karena Hawa berasal dari Adam. Nah, kalau kita melihat seperti itu, bahwa laki-laki lebih besar dosanya daripada perempuan. Karena laki-laki ini ada kemungkinan 3 gigitan gitu loh. Jadi sebenarnya bukan soal menggigit atau soal banyaknya jumlahnya per kilo apel yang dimakan. Tetapi ini soal pertanggungjawaban. Artinya begini, yang bertanggung jawab untuk bumi itu sebenarnya ditujukan kepada laki-laki. Karena kenapa? Laki-laki itu adalah imam. Imam. Berarti salahnya dong. Jadi memang di situ memang gara-gara si nggak tahu diri ini, imam ini harus hancur dan harus bertanggungjawabkan. Jadi orang Yahudi itu mereka mempunyai adat istiadat itu, kesalahan satu imam itu, yang salahnya imam, tetapi yang bersalah bukan yang melakukan kesalahan, tapi yang bersalah itu umat-umat daripada imam itu. Itu yang terjadi. Jadi Adam ini imam waktu di Taman Eden. Harusnya dia harusnya nggak boleh melakukan kesalahan, tapi dia ikut juga. Jadi kesalahan yang paling besar itu di tangan Adam memang. Dosa yang paling besar. Berarti diakui ya. Udah ya, udah kelar ya. Live kita tutup ya. Kasihan Adam. Aduh. Itu udah. Paling kalau ada. Wah.
Kritis terus ya. Paling kalau kita ketemu Adam, pasti kita ngomong, oh Adam, Adam. Kenapa? Cuma gara-gara wanita aja kau. Adam, payah kamu, Dam. Gak seperti Muhammad menghancurkan wanita, kan begitu? Hah? Ini lagi live lo ya. Live lo ya. Aku peringatin lagi live lo ya. Live itu? Live ini? Live. Oh. Dia Nggak apa-apa. Karena mana aku bisa masuk. Jadi kalau kita lihat Adam ini memang dia begitu mencintai Hawa. Iya, kalau dia yang jomblo. Dia kan kelamaan jomblo. Makanya dia nurut-nurut aja karena dia udah kelamaan jomblo, bucin, ya udah kayak gitu jadinya. Nah, kalau begini. Jadi begini, berbeda dengan hanya mengumpulkan, mengawini tanpa ada tanggung jawab. Tapi di balik sini ada mempertunjukkan dia sebagai imam yang bertanggung jawab. Dia tahu dia akan mati. Tetapi di sini dia juga menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab atas kesalahan daripada Hawa. Dia ikut mati. Nah, Adam ini kan juga bayangan daripada Yesus Kristus. Makanya kan Yesus dikatakan Adam yang kedua. Karena kesalahan manusia juga, Yesus bertanggung jawab juga. Dia juga harus mati. Makanya dikatakan bahwa Yesus Adam yang kedua juga. Tidak bisa, Billy. Tidak bisa itu. Tidak bisa. Soalnya Adam diciptakan tidak ada kata mati waktu itu. Pertamanya sebelum dia makan. Tidak ada kata mati. Dalam aturan itu jelas. Kalau makan mati. Iya, kalau makan mati. Tapi kan tidak ada. Waktu penciptaan itu kan Adam tidak tahu apa itu mati. Ya enggak? Aduh. Benar nggak tuh? Adam tahu nggak itu mati? Apa itu mati? Sedangkan waktu itu nggak ada yang namanya mati. Nggak pernah lihat Adam itu lihat mati. Orang mati, pohon mati nggak ada. Zaman itu nggak ada. Aduh. Oke, kesimpulannya gimana? Akila. Jadi tuntung gimana? Adam nggak tahu apa Adam? Gimana kesimpulannya? Adam nggak tahu itu apanya mati, karena dia belum mengetahui apa itu ilmu pengetahuan. Dia belum makan. Oh begitu. Benar nggak nih? Ini dong. Berarti Hawa nggak salah dong Hawa, nggak salah dong. Ya udah, kalau nggak salah ya udah. Yang salah laki-laki dah. Udah, memang Hawa nggak salah ya. Memang kalau menurut saya memang Hawa nggak salah. Soalnya yang diperingatin si Adam. Thank you. Ya, harus gini loh. Kita juga enggak ya. Jadi kita pakai kacamata apa ini untuk menyatakan Hawa tidak salah? Ini kita pakai kacamata apa ini? Biar bisa membela. Bukan begini. Kenapa Hawa tidak salah? Karena Hawa tidak diperingatin. Ingat ya, Hawa tidak diperingatin. Satu. Kenapa Hawa diikutin dihukum? Karena Hawa itu adalah keturunan dari Adam. Pak, maaf ya. Coba dibuka Kejadian 2 ayat 2. Kita lihat sebenarnya Hawa dikasih tahu nggak sama Adam? Ada dikasih tahu jelas. Ada. Coba lihat. Dikasih tahu nggak? Saya rasa begini tuh Pak, si Adam dan Hawa itu sama-sama salah karena terbukti ibarat di pengadilan, ya, karena mereka sudah diberi hukuman berarti sama-sama salah. Itu poinnya. Haleluya, udah bisa share screen Kak, udah aku kasih co-host. Coba sih di Kejadian 2 ayat 2, beresit 2 ayat 2. Nanti kita lihat si Hawa itu ngomong sama ular itu ngomong apa gitu. Udah aku kasih kohort Kak. Jadi intinya kita jangan membela yang salah ya. Ya ular kasih tahu ya. Kita per aja ya. Kita per aja ya. Kasihan ada Hawa di sini. Coba. Kejadian 2 ayat 2, Pak. Tapi Hawanya ayat 2 ya. Kita lihat. Oke. Coba. Tapi Hawanya di sini mau melawan sih, udah tahu jelas-jelas salah. Mau melawan. Kejadian 2 ayat 2. Aku kasih co-host ya, yang mau share screen ya.
Hawa Marta ini. Siapa yang mau share Kejadian 2 ada 2 beres. Siapa yang mau share screen? Siapa yang mau share screen? Halo? Gimana Padahal Pak kejadian pasal 2 ayat 2 ya Pak ya? Iya, Oke, aku kejadian 2 kasih ayat ya 2. Pak Ulama ya. Oke, Ya, tolong jadi- di share screen Pak Ulama. Sudah. Itu Oke, jawaban sebentar. Hawa kepada ular gitu. Itu jawaban Hawa kepada ular Kita ketika lihat. ditanya gitu. Ya kita lihat nanti ya ayatnya gimana. Nah ini. coba buka ayat dulu, kedua. buka dulu ayatnya. Udah. Ya, silakan. Mana? Hah? Oh, udah. Nah, Kejadian 2, Pak. iya kejadian 2. Kejadian berapa ya? Ah, bukan itu ketiap. Iya benar itu. Maaf, sorry. Bukan itu. Kejadian 3. Kejadian 3. Maaf, Kejadian beresin 3. Oh ya. Ini. Yang kedua, ayat kedua. Nih, saya bacain ya. Ah. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Di sini Hawa tahu nggak kalau Berarti tahu pohon ya. yang di tengah itu nggak boleh dimakan? Benar ya, tahu ya. Udah tahu ya? Dia tahu. Tapi begini, sebentar, Aduh. tapi begini, konsep Hawa menambah-nambahi firman Tuhan. Karena pada waktu Tuhan berkata kepada Adam, nggak ada bilang kalau kamu raba buahnya nanti kamu mati. Coba dibuka di Kejadian 2 itu nggak ada. Ada. Tuhan berkata kepada Adam, kamu jangan raba buahnya nanti kamu mati. Itu nggak ada. Ini nambah-nambahin si Hawa ini nambah-nambahin. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Berarti kalau meraba nanti mati kan begitu. Oh. Jadi si Hawa ini memang suka nama cerita juga ya. Waduh, memang wanita. Suka gosip. Iya. Aduh, saya nggak bilang suka gosip ya. Saya nggak ngomong gitu ya. Maaf. Profil ya. Dari tadi ngobrolin. Bukan abang yang ngomong, kasihan. Aduh. Alkitab yang ngomong ya Bang ya. Oke, udah. Ya, abang tetap positif bela adikku sayang. Lanjut. Jadi di situ Ah, si Hawa itu nambah-nambahin. Nah, kemudian ketika si Hawa menyentuh buah itu, namanya dikasih kan diambil disentuh. Hawa pada saat itu nggak mati kan? Pada saat menyentuh. jadi maksud Hawa menambah-nambahin apa itu maksudnya? Nah, itu tadi yang saya bilang. Saya nggak tahu motifnya si Hawa nambah-nambahin kalau kamu raba kamu mati, itu kan bukan perintah Tuhan. Tapi perintah Tuhan kalau kamu makan nanti kamu mati. Si Hawa ini nggak tahu kenapa bisa jadi nambah-nambahin gitu loh. Aku jawab motifnya nggak tahu. Kenapa si Hawa Bro, itu kan firman Tuhan. Kenapa kamu bilang itu ditambah Hawa? Coba baca ayat 3-nya itu. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Itu kan kata Tuhan, bukan ditambah-tambahi Hawa. Oh, iya betul. Firman itu. Sebentar. Nih, coba kita bandingkan dengan firman Tuhan yang dikatakan Tuhan kepada Adam di Kejadian ayat 17. Kita lihat bedanya. Jangan kau makan buah itu. Ya. Kita bacakan ya. Di Kejadian 2 ayat 17 ini perintah Tuhan kepada Adam. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kamu makannya pastilah engkau mati. Di sini ada nggak kata jangan kau raba buah itu nanti kamu mati? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kenapa si Hawa menambahi? Kalau diraba nanti kamu mati. Gila ya, Alkitab. Apa aja hebat. Gila. Baru tahu gue. Di Kejadian 3 ayat 3 kan ini firman Allah, firman Tuhan. Allah berfirman. Hawa itu ngomong sama si iblis, katanya begini-gini loh firman Tuhan, kata si Hawa kepada iblis. Janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Itu kan kata si Hawa kepada iblis. Nah, Betul. firman itu kan seharusnya bunyinya janganlah kamu makan atau raba. Tetapi kalau kita lihat, kita tarik belakang di kejadian 2 ayat 17, Tuhan berfirman kepada Adam bukan tentang raba, tetapi kalau kamu makan buahnya nanti kamu mati.
Tuhan nggak bilang kalau kamu raba buahnya nanti kamu mati. Tuhan nggak bilang begitu sama Adam. Coba dibuka Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 3. Ya berarti Hawa menambahin toh. Nah, seolah-olah Iya. ada Nah. melebih-lebihkan firman Tuhan gitu. Hawa. Kesalahan si Ya, Hawa ini. Hawanya. Kalau gini. Jadinya Masalah kesalahan Coba cewek. dibaca juga di ayat Kejadian 3 ayat 3 kan dan firman 3 ayat 3 dengan Kejadian 2 ayat 17. Coba dibaca dan dibandingkan. Apa perbedaan antara firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 dengan perkataan si Hawa tadi di Kejadian 3 ayat 3. Nanti kelihatan. Waduh. Ini gara-gara Marta sih ini. Ini nambah-nambahin si Marta ini nggak bener ini. Aku bukan Marta ya, aku Akila ya. Tolong ya, ini lagi live ya. Aku Akila ya. Jadi begini, haleluya, kamu harus bisa menemukan pembelaan terhadap Hawa menambah-nambah. Nanti kesannya sumber gosip itu dari Hawa. Jadi kamu harus bisa membela pernyataan itu. Gimana? bela karena di Kejadian 3 ayat 3 Oke. Ketika Hawa diciptakan adalah ketika Adam waktu tidur, betul tidak? Iya. Betul. Nah, sudah berarti memang firman Tuhan kepada Hawa bunyinya seperti itu. Tapi kalau abang baca Kejadian 2 ayat 17 ketika Tuhan berfirman kepada Adam, bunyinya Iya. saat orang itu akan mati. Ada nggak? Itu firman kepada Adam toh. Kepada Adam. Ini firman kepada Hawa toh. Ya, Tuhan nggak pernah berfirman kepada Hawa, kan berfirman kepada Adam. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam, Hawa belum dibentuk, belum dibentuk. Dia berfirman, makanya ketika dia diciptakan, ketika Adam tidur, dia baru tuh yang si Adam itu. si Marta bingung. Nah, Aduh. ini saya rasa firman Tuhan toh. Ya kalau aku sih nangkepnya gitu aja bang, karena si Hawa ini melebih-lebihkan, menambah-nambahi yang sebenarnya di luar itu ya, di luar firman Tuhan kepada Adam ya, karena Tuhan kan berfirman jangan kamu makan buahnya nanti kamu mati. Tapi ketika si Hawa ditanya iblis, jawabnya ini nggak boleh dimakan, diraba aja nggak boleh, nanti kalau diraba kami mati, seolah-olah begitu, menambah-nambahi gitu, yang tidak difirmankan kepada Adam gitu. Kalau firman kepada Adam dan firman itu kita saya hargai dia, karena itu yang tertulis. Dan juga Pokoknya nangkep nggak kira-kira? Nangkep ya? Iya, nangkap saya. Makanya saya bilang itu firman kepada Adam toh, jangan makan buah. Dan firman kepada Hawa, jangan makan dan jangan raba. Kalau misalnya Tuhan berfirman lagi kepada Hawa, aku nggak tahu bang, karena di ayatnya kita cuma baca di Kejadian 3 ayat 13 itu percakapan antara antara ular dengan Hawa. Jadi aku nggak ngelihat Hawa Tuhan berfirman kepada Hawa pada saat itu gitu. Aku nggak ngelihat gitu sih. Bagiku sih bang. Tapi bisa aja salah gitu. Begitu, karena ini saya rasa yang menulis itu, yang mencatatkan ini di Alkitab, nggak mungkin juga dia karang dia tambah toh. Iya nggak mungkin ditambah-tambahin. Tapi kan menurut Bu Rita Wahyu pun begitu, menurut Pak Deki Ngadas pun begitu gitu. Menurut penafsiran mereka juga sama kayak saya gitu. Karena gini, ya itu kan sebenarnya sama ketika kita mengambil buah, ya toh, itu kan ngambil buahnya ya harus dia raba, artinya harus semak itu dia singkirkan dulu, ya toh, diraba dulu buahnya. Itu dalam posisi pengambil, makanya konteksnya masih logik. Gitu loh, nggak bisa Pak, itu kan kau raba atau kau makan, atau ya. Jadi gimana nih Pak? Kalau kau raba atau kau makan, konteksnya pada saat meraba nggak dimakan ya? Pada saat diraba doang, mati nggak kira-kira? Berarti itu berarti nambah-nambah ayat tapi itu berarti hati-hati kalian ya. Perintahnya kepada Adam jelas, janganlah kau makan buahnya, nanti kamu mati. Ya, betul. Tuhan nggak bilang kau raba atau makan gitu, nggak. Perintah Tuhan janganlah kau makan buahnya, nanti ketika kamu makannya pada hari juga engkau mati itu. Tetapi ketika bro sebentar dulu gini. Itu kan konteksnya atau diraba, ya toh, maka
Ya. Ketika itu buah dimakan, dia kan nggak langsung dimakan dari pohonnya, toh. Pasti otomatis dia petik dulu dalam artian kata diraba, diambil. Gitu. Iya. Mungkin juga dia kau cuma begini bro, sebentar, kau cuma diraba doang, apakah mati gitu? Kalau aku bacanya sih Kejadian 3 ayat 3 ini dikatakan jangan kamu makan ataupun raba, seolah-olah mau diraba mau dimakan kamu akan mati, seolah-olah begitu. Betul. Iya, dalam artian ketika dia itu kan punya pengertian lain tuh, karena waktu dimakan pun dia kan nggak langsung mati tuh, malah justru matanya terbuka. Jadi ibarat di sana katakan bukan dimakan langsung mati. Pada hari itu harusnya mati, tetapi kan sudah ada penebusan, ditebus dengan hewan kurban yang disembelih oleh Tuhan, kemudian pakainya dipakaikan kepada mereka. Itu sehingga mereka konteksnya di sana dimakan, bro, bukan langsung mati. Makanya sesudah itu dimakan, masih ada di sana proses kehidupan. Makanya mereka sudah tahu mereka telanjang, gitu loh. Gimana ya? Kalau langsung dimakan terus mati ya mereka nggak akan ada cerita lagi tentang mereka tahu mereka telanjang. Betul. Kalau itu kan masih gampang untuk jelasinnya, karena hari ini juga kamu akan mati. Pada hari ini. Pada hari ini, bukan pada detik ini kan? Bukan pada detik ini ya. Ya, begitu kita makan kita langsung mati. Enggak. Pada hari itu. Yang mati di sana bukan badannya, bukan tubuhnya ya yang mati ya, tapi mungkin iman dia mungkin. Pada waktu itu iman dia. Bukan. Memang benar mati. Soalnya kenapa? Harinya Tuhan itu satu hari namanya 1000 tahun. Makanya umur Adam itu 900 lebih, nggak sampai 1000. Itu fair. Kan mati ini kan ada beberapa gambaran. Ada yang mati karena keterputusan hubungan manusia dengan Allah, itu dianggap mati. Ketika badan kita lemah juga kita juga. Adam dan Hawa punya keturunan tidak? Punya lah. Ya sudah, jadi dia mati bagaimana? Ya nggak putus. Tapi Adamnya yang mati, bukan keturunannya yang mati. Kan ada perintah yang baru lagi. Anak cuculah kamu. Perintah baru. Ini Marta gimana sebagai Hawa keturunan Hawanya? Silakan. Karena gini ya. Harusnya aku ingatin ya, panggil aku sesuai nama yang di rumah aja. Ya, Akila. Nanti kalau udah intern bakal aku cerita ya teman-teman ya. Gitu aku peringatin nih. Daleng aja. Oh, Akila ya sih. Coba fokus dulu nih Bang, ini masalah mati nih ya. Karena di Kejadian 3 ya, di ayat 4-nya kan begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Tapi kan tidak mati, Pak. Makanya saya bilang belum mati, Bang. Mati di sana bukan mati dalam badan. Itu loh. Kekekalan dia bisa menjelaskan, bro. Mati di situ itu kan pengertiannya kalau di Septuaginta itu berbicara tentang keterpisahan. Ya, lalu yang kedua dia kehilangan keabadiannya. Nah, itu saya sepakat. Jadi udah jelas ya. Iblis lah salahkan ya. Salah iblis lah. Ya sis Akila ya, salah iblis ya. Iyalah. Iya. Tetapi kita ikut salah juga ya. Tapi kayaknya begini Bu, sis Akila. Cowok itu selalu salah di mata cewek. Kenapa bisa begitu? Ya emang ini cowok selalu salah kok di hadapan cewek. Gak pernah ada benarnya. Katanya salah iblis, sekarang salah cowok. Aduh, kacau. Saling tuduh-tuduh.
sama Neden lagi nih. Iya, Iya, emang ini saling lempar mereka itu, Kak saling Billy. tuduh. Gara-gara Kak Billy ini makanya sampai bahas Dapat ya Ibu. dia dalam dosa. Maksudnya kasus di sini dapat ya, kalau di dalam rumah bagaimana mau lihat? Awe, Kak Billy bocor. Iya, bocornya ada itu, tapi halus ya. Kempes dia. Berarti kempes dia. Memang lelaki itu bocor, cuma halus. Kalau perempuan mungkin kasar bocornya. Oke, kayaknya ini ada yang baru masuk nih. Shalom tuan rumah. Shalom Mr. Kapak Sunat. Shalom, selamat bergabung. Shalom Pak Nabi Sup. Apalagi nih? Shalom, kedengaran nggak suara saya? Iya, Dengaran. Kedengaran ya? Oke, Ya. shalom. Shalom Pak Erben. Tadi pagi aku masuk ke Zoom-nya ini, Zuma ada Resi. Shalom. Oke, shalom. Ini ada apa? Ulama muda. Udah lama nggak pernah ini ya. Baru. Shalom ulama muda. Shalom. Pernah kenal saya Iya, ya? ini narasumbernya. Kenal saya ya, Pak? Ya kan dulu ulama muda yang sering nongol di ini kan di streamnya apa? Pak Yusuf Manibulu, bukan itu? Apa beda? Iya, benar. Oh iya. Kok ini ya jarang main apa namanya? Udah jarang ini ya. Oh iya ya. Nah, patut banyak sekali teman-teman hari ini bergabung karena nama saya udah terkenal ya. Loh, udah dong. Udah dipatenkan, udah terdaftar sama Layar. Iya. Oh gitu. Tapi saya nggak pernah sebelumnya kita pernah berkomunikasi. Oh enggak, dulu kan ulama muda kan sering dulu main di Yusuf Manibulu. Saya masih sebagai supporter, sebagai penonton. Oh. Akhirnya tertarik terjun gitu. Tapi saya juga hanya sebagai ini aja, saya sebagai apa namanya inilah perbanyak kepala lah biar rame-rame gitu aja. Bukan oh iya. Oke. Pakai parasut nggak terjunnya, Pak? Boleh lah pakai parasut, boleh. Jadi ini ulama muda sekarang masih muda atau udah tua nih? Kalau lihat gambarnya masih muda. Berarti abadi dia ya, kekal ini. Iya. Gini nih aku kayak tas tukang kredit ini Bang Ulama. bentar teman-teman, aku ada pertanyaan nih. Tadi kan kita bahas tentang kejatuhan manusia dalam dosa itu yang versi Alkitab itu. Ada yang tahu nggak sih tentang kejatuhan manusia itu versi Quran gitu? Ada yang bisa tolong ceritakan? Akila itu penasaran gitu loh. Jadi gini, kalau membahas tentang kejatuhan manusia di kitab lain itu kita selesaikan dulu topik kita di sini. Ini versi Alkitab kan? Nah setelah itu baru kita buat tema yang kedua. Nah membahas di kitab lain gitu loh. Baru fair gitu loh. Gimana? Iya sih. Kalau terus kita sambung-sambung gini, aduh. Kayaknya gak apa ya? Kayaknya gak ini. Ya gini Bang ya, kalau mau disambungin ke arah mananya nih? Kalau ke istilahnya mau dibikin istilah penebusan, karena kalau kita kan dipakaikan pakaian binatang gitu. Kalau mereka kan enggak, mereka benar-benar dari daun-daun gitu. Ya. Kalau makanya kita mau hubungan kemana gitu, larinya mau kemana nih gitu. Ya tapi nggak ketemu nanti. Ya tapi gini Bang Alilo ya, yang dimaksudkan sama Akila di sini perbandingan antara di kitab kita kejatuhan Adam dan Hawa dan kejatuhan manusia di versi lain, begitu loh maksudnya. Ya toh? Ya begitu nggak? Betul nggak? Betul. Nah gitu loh. Nah itu yang dimaksudnya, bukan membahas tentang
konsekuensi daripada akan datang juru selamat, bukan itu. Bentar, saya lihat dulu perbandingan ininya ya. Nah, ini Soalnya memang kalau perbandingannya ya kita melihatnya cuma sekilas saja. Kalau ntar aku buka dulu. ini Kalau ada baik mereka, lah apa kalau yang mereka dibilang sama Akila tadi, ya ini ada baik untuk kita buka di kitab lain, perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran. Kalau di Al-Quran manusia itu jatuh karena ada yang disebut sebagai pohon kuldi. Nah, ini ada perbedaan. ya buah Ini sini ada yang Muslim, ada Yubi. Ada Yubi. Tapi sekarang saya gak ada waktu lagi, soalnya saya lagi udah mulai kerja. Tinggal 3 menit. Saya udah keluar. Oke. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Karena masih ada Pak Erben, ada Pak Mikir, banyaklah di sini para guru undangnya. Tapi kalau membahas perbandingan ini saya tertarik. Tapi sekarang saya gak ada masa untuk ngikutin lagi. Makanya kita ambil tema ini di lain waktu atau di lain kesempatan. Nanti saya juga ikut mengulas daripada kejatuhan manusia menurut versi kitab orang. Atau kitab seberang atau kitab lain. Gitu. Gitu maksud saya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya kalau mau dikasih gambarannya cuma begini aja. Secara garis besarnya Adam dan Hawa itu mereka itu memang digoda jin ya. Jin yang masuk ke Taman Eden melalui ular. Taman Eden. Jin itu masuk ke di dalam Al-Quran bukan Taman Eden. Janah ya. Nggak ada Taman Jadi Eden. jin itu masuk ke dalam mulut ular. Ya. Jin itu kan mau masuk ke janah, tapi dihadang oleh malaikat. Maka itu jin itu harus menyamar, gitu. Jangan masuk ke dalam mulut ular, kemudian ular itu bisa masuk ke dalam Taman Eden, ke dalam janah gitu. Nah, di janah itu jin itu yang masuk ke dalam mulut ular itu ya memperdaya sama seperti di dalam Alkitab, memperdaya Adam dan Hawa, keduanya diperdaya. Tidak dijelaskan yang diperdaya pertama si Adam atau Hawa gitu, enggak, tapi keduanya diperdaya sehingga mereka makan buah kuldi itu gitu. Kemudian mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka akhirnya sadar mereka telanjang gitu. Mereka telanjang sama telanjang. Jadi mereka berpikir tadinya Adam dan Hawa itu berpakaian. Kemudian setelah makan buah kuldi itu mereka akhirnya telanjang gitu. Pakaian mereka yang mereka kenakan pada waktu itu disebut pakaian takwa gitu. Kalau di kita kan Adam dan Hawa sejak semula memang sudah begitu ya, tidak berpakaian ya istilahnya begitu. Tapi memang karena pada waktu itu manusia belum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak mengenal istilahnya malu, tidak mengenal istilahnya, kamu kok telanjang sih gitu, enggak. Tapi di dalam Al-Quran itu mereka memakai pakaian disebut pakaian takwa. Jadi pada saat mereka memakai pakaian itu, pakaian takwa itu lepas dari tubuh mereka. Gitu. Saya pernah pertanyakan itu, kemana larinya pakaian takwa? Mereka tidak ada yang bisa jawab. Kemana pakaian takwa yang dipakai terus lepas itu mereka nggak tahu kemana larinya. Gitu. Kemudian mereka. Oke teman-teman, saya mohon pamit dulu. Oh iya. Itu ya Pak ulama muda ya. Ya. Jadi mereka pakaian takwa lepas, mereka digelincirkan, diturunkan oleh Allah dari janah ke bumi. Diturunkan dengan cara apa? I don't know. Hanya Allah yang tahu. Dilempar. Dengan cara payung, kan dari sorga tuh. Apakah dilempar atau kelewat pesawat ulang-alik atau kelewat terjun payung? I don't know. Karena hanya Allah. Jadi pada waktu itu Adam ditaruh di dia dan Hawa ditaruh di Mekah. Jadi Adam ketika ingin menemui Hawa, Adam diperintahkan untuk datang ke Mekah kemudian membangun Ka'bah. Itu Ka'bah pertama kali yang didirikan oleh manusia. Gitu. Berarti ceritanya begitu. Ka'bah itu dibangun oleh Adam gitu. Iya, Mekah itu pertama dibangun oleh Adam. Nah, bagaimana dengan persamaan antara Ismail dan Ibrahim yang katanya membangun Ka'bah? Yang harus dipikirkan itu kalau Ka'bah itu dibangun oleh Adam itu tingginya 27 meter, maka bangunan itu seharusnya lebih dari 27 meter. Nah, itu Allah. Itu. Jadi artinya gini, kita harus bisa menceritakan cerita itu, tapi dengan kenyataan juga harus kita bandingkan.
supaya orang teredukasi. Kalau kita menceritakan itu ya kayak dakwah aja kita. Iya betul. Karena Nah, kan kita tahu tinggi Adam itu setinggi sekitar 30 meter, 28 meter iya. ya. Begitu. Kalau si Adam membuat Ka'bah, seharusnya kalau dibikin besar, harusnya tingginya kalau sekarang itu berapa tingginya kira-kira? Nggak mungkin setinggi Ka'bah yang ada sekarang kan begitu. Karena manusianya tingginya udah Begini beda. boleh Kan nggak, begitu. Pak gratisan ini boleh nggak kayak gini? Karena kejemur Ka'bah itu makanya menyusut. Boleh dong? Jangan juga. Jangan juga. Iya, kita tak juga objektif kan. Tapi Ya, supaya kenapa orang, bisa jadi kecil ya? ya ini contoh ya. Jadi kalau kita ngomong itu ini kan gambar-gambar Ka'bah dari dahulu ini. Iya. Nah, ini sudah Lebih modern. Kalau kita lihat yang zaman dahulu ini, ada nggak ini 30 meter? Pintunya kecil. Nggak mungkin Adam dong masuk kalau 30 meter. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Ah, Tiang itu jadi garam tiang sekan itu aja kecil banget loh dulu. ini tahun Mendapatkan jadi besar. 1930. Iya, jadi baru ya ini gambar-gambarnya ada sih dulu gambarnya itu yang masih kecil banget itu. Saya pernah simpan cuma nggak tahu di mana gambar itu. Ya kayak gini kan, pintunya ini nggak mungkin ada masuk ke dalam ini. Iya kan? Ini pintunya ini mana mungkin masuk? Nah, tapi kan dia yang bangun, Le. Gimana ya? Ya itu, artinya kan silakanlah orang berpikir, maka bagaimana mungkin Adam membangunnya, orang Adam tingginya sekitar 30 meter, tapi bangunannya kayak gini. Batu-batunya juga kecil. Nggak mungkin lah batu kayak gini kalau Adam. Kalau 30 meter itu ambil kayak gini tuh ya nggak mungkin. Kayak bata ya? Iya. Katanya Abraham itu yang datang ke Mekah itu merenovasi, bukan membangun dari nol ya, tapi merenovasi apa yang sudah dibangun oleh Adam, seolah-olah begitu. Ya itu aja, nggak ada kemungkinan. Kalau direnovasi gini ya, kalau orang sudah 30 meter tingginya, pasti dia taruh batu yang besar untuk mendirikan itu. Ya udahlah, nggak usah dibahas itu. Tapi ya pikirkan aja lah. Ini gambar yang tua ini. Ini kan kecil ini dulu. Ini masih apa? Ya kecil memang Bang. Itu tertulis dasarnya, Bang Togar. Dasarnya yang dibangun oleh Adam, dibangun di atas dasar yang sudah, atau fondasi yang sudah didirikan atau dibuat oleh Adam. Begitu. Jadi udah memang seperti begitu. Itu dasarnya. Berarti, cuma dasarnya, bukan. Berarti begini. Bukan Ka'bahnya. Bukan, maksudnya udah hancur itu ceritanya kalau pendapat para ulama. Kalau oke, coba kita ikuti. Tapi dasarnya masih ada dasarnya. Sekarang kita coba cari ukuran Ka'bah itu berapa. Hancur, kemudian tinggal dasarnya di zaman Abraham direnovasi gitu, dibangun lagi gitu maksudnya. Didirikan, bukan renov ya, didirikan lagi di atas dasar yang sudah dibangun oleh Adam. Pondasinya sudah ada. Ya, itu versi mereka ya. Enggak lah, itu versi Al-Quran, bro. Aduh. Oh iya. Main-main lah kalau ngomong. Waduh. Matikan dong. Mute dong. Ini ukurannya berapa meter ini? Ukuran Ka'bah ini berapa meter? Ada yang tahu nggak ukurannya berapa? Ini ukuran Ka'bah ini berapa ini? Save. Biar kita lihat. Itu Ka'bah itu dibikin apa sama Adam? Kira-kira. Ya, ukurannya coba kita lihat. Kalau itu dibangun Adam, nggak mungkin dia nggak lebar.
Kalau sekarang, kalau 11 ukurannya tinggi. Adam tingginya 27 meter. Itu tingginya berapa? 11 meter sekarang. Ka'bah Nah, sekarang. terus Ka'bah itu dibikin apa sama Adam? Meja. Logika mana? Meja. Logika Enggak nggak dibikin jalan. meja lah. Enggak ada narasi tentang dibikin meja ya. Nah sekarang Adam 27 meter. 27. Terus itu cuma tinggi itu berapa meter? Nah, itu Ka'bah itu untuk apa? Untuk Adam. Untuk bertawaf, bro. Untuk bertawaf. Kayak kalian nggak pernah baca Al-Quran aja. Untuk bertawaf. Bertawaf itu apa? Ya bertawaf, ibadah haji. Salah satu rukun. Oh, berarti dia memutar-mutar Ka'bah juga ya? Ya, iya. Loh, kenapa Nggak, ini ada si Yubi. Mendingan kita minta cerita dari Yubi aja. Sekarang begini. Kenapa ibadah haji itu dipraktekkan oleh Hindu bukan oleh Kristen atau Yahudi? Coba ditanya dulu, Pak, para ustadz. Yubi. Si Yubi itu nanti kalau kita tanya, nggak tahu aku, nggak ada urusan sama saya. Gitu ngomongnya. Ini ya, bentar. Jadi kalau dikatakan ini melanjutkan dari bangunan yang sudah dibangun Adam, Ka'bah itu panjang kali lebarnya itu 10,18 dengan 11 kali 68. Sedangkan Adam 27 meter. Tingginya tadi dibilang itu 11. Berarti kubus ya. Jadi 10,18 kali 11,68 kali 11 meter ke atas. Jadi benar kubus. Sedangkan Adam itu 27 meter. Bagaimana Adam bisa masuk ke dalam? Iya juga lah. Kalau dia menjulur gitu. Tapi Ini lihat. ada berapa sekarang? Ini Adam itu tingginya 27 meter. Nggak mungkin lah pintunya cuma 1,90. Nah, berarti yang masuk ke dalam itu bukan Adam tapi serupa Adam, yang diserupai Adam yang masuk. Ya, itu dia. Jadi, ya artinya di sini kita hanya bicarakan apa? Kalau ini disuruh dibangun Adam, orang pintu masuknya 1,90. Enggak, aku pusing gimana Adam bikin pintunya gitu loh. Ya itu. Tanya Ustaz. Pakai Berubah jadi jin dulu mungkin. Berubah jadi jin. Loh iya loh. Kita nggak tahu gimana mau menjelaskan itu. Karena ini kulihat ini apanya ukurannya kayak gitu. Adam 27. Itu bisa 11 tambah 11 22. Masih ada tambah 7 meter lagi. Ya masih itu. ada tambah 5 meter lagi. Berarti kalau kita pakai logika dan akal sehat nggak masuk akal lah ya. Masuk akal kalau diakali. Jangan-jangan Adamnya pemain sirkus masuk kubus kecil. Enggak, pintunya gimana cara dia bikin gitu loh. Pintunya. Mungkin dulu nggak ada atapnya itu, jadi dia masuk ke dalam Ka'bah itu melangkah begitu. Dia langkahin, juga, mungkin dulu nggak ada atapnya. Itu logikanya mungkin seperti itu. Ya kalau dilogikakan ya nggak bisa ya. Udah dia langkahin terus dia jongkok gitu. Ya kebayang ya, masih kelihatan juga tuh. Kurang ajar. Nggak masuk lah bro. Ya kalau di logika gitu. Kayak aku masuk ke tempat itu loh, yang tempat bakar kayu ini zaman dulu buat masak nasi itu kan ada tungku kayak gitu tuh kan. Sama aja mau masuk ke situ nggak cukup lah. Gimana ya? The interior of the Ka'bah. Ya, hanya yang bertelinga dongeng lah yang bisa memahami ini. Begitulah kira-kira intinya. Ada Yubi, kita nanya Yubi aja biar dijelasin. Apa nggak
Terus mau dibikin apa itu? Kalau dia nggak masuk kubus itu buat apa untuk Adam? Apa untuk sepedanya juga kan tinggi sepedanya Adam. Coba dicek dulu sepeda Adam, berapa tingginya sepedanya? Emang dulu ada naik sepeda, Bil. Kata si Ada Madia, bro, ada sepeda Adam bro. Ada lo ya. kata si Madia, Ada sepedanya bajunya, itu, ada sepedanya. iya, kata si Madia udah diuji karbon itu katanya. Uji karbon itu. Iya. Ada bajunya juga. Iya. Cuma yang saya bingung, beli sepedanya di toko mana itu yang saya bingung. Oh, federal mungkin. Cerita dongeng. Jadi pada waktu itu Adam membuat itu apa? Ka'bah buat apa tujuannya ketika dia udah ketemu si Hawa? Apa tujuannya? Mau menyembah Allah lah di situ itu apa gimana? Ada yang tahu Bang Erben? Ya. Halo. Ya Itu bos, kenapa ayatnya bos? sudah saya kirim ya. Iya. Sebentar, Itu saya ayatnya lagi, sudah saya kirim di chat ya. saya Silakan lagi, baca. saya lagi coba menghitung ini. 2000, Makasih ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, Soraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi ada dalilnya ya, kita ngomong ya, bahwa memang itu fondasi ya. Itu terjemahan dari Departemen Agama Tadi yang didirikan oleh Ibrahim itu adalah fondasi yang sudah ada sejak zaman Adam. Yaitu terjemahan dari Departemen Keagamaan, Departemen Agama RI. Ya, kita tidak mengarang-arang. Jadi gitu ya. Kalau nanti ada orang yang mengkritik ya. Jadi asumsinya begini, di zaman Adam ketika Ka'bah itu dibangun oleh Adam, kemudian hancur, kemudian bangun lagi sama Ibrahim dan Ismail, begitu ya logikanya ya. Ya, kita ikutin saja tafsir dari Kemenag ya. Kita nggak ngomong apa-apa, nanti kita dikatakan menghujat lagi. Kita cuma membacakan aja. Jadi kamu nanya ngomong apa? Masa kamu nggak ngerti apa-apa yang kita lagi Ini kan, omongkan? Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya, Yubi. Enter dulu. Ini kan pintunya ini kan 1,90 meter. Pintunya. Tadi kita buat asumsi kalau Ka'bah itu dulu nggak ada atapnya. Saya coba buat tinggi saya 170. Saya coba hitung perbandingan tubuh saya dengan tinggi saya itu, berarti lebar badan saya, dada saya aja itu 21 cm. Berarti kalau, 21 cm, dada saya lebar, nah hanya dada ya, enggak ikut bahunya gini. Saya buat 21 cm. Kalau Adam tingginya 27 meter, maka lebar dadanya, badannya itu sekitar 3,3 meter. Jadi tidak mungkin bisa masuk ke sini. Karena Adam itu sudah ideal ya. Itu sudah hitungan ideal. Itu hitungan udah saya kecilkan itulah. Jadi kalau Adam tingginya 27 meter, maka lebar dadanya dia itu ada 3,3 meter. Sedangkan di sini pintunya 1,90 meter. Lalu Jadi tujuan Adam buat bangunan kecil itu buat apa gitu? Ya nggak tahu kita. Nggak tahu. Untuk menghindari dari ini, untuk menghindar dari binatang haram mungkin. Begitu. Salah kalian. Itu di Al-Quran disebutkan untuk bertawaf. Aduh gimana sih? Untuk bertawaf. Ini yang benar yang mana sih sekarang? Iya, bertawaf itu ada kuburan dari Al-Quran. Itu ada kuburan si Hawa itu. Yang panjang kuburan itu. Hawa itu dongeng itu. Kuburan Hawa di Jeddah itu dongeng itu. Kita bicara dongeng. Makanya hanya yang bertelinga dongeng lah yang bisa memahami ini semua. Begitu intinya. Iya, yang dicerita itu dongeng. Bang, coba kalau tentang ini kita nggak bisa ngomong dongeng, bro. Tampilkan ayat yang Adam membuat Ka'bah itu untuk bertawaf. Itu di Quran surah berapa? Bentar. Yang ada itu di bawahnya itu. Bentar, harus cari dulu.
Iya, karena harus klarifikasi karena di zaman Adam belum punya siapa-siapa, belum punya anak. Dia tawaf sama siapa tuh, gitu. Kalau tentang Adam yang bertawaf saya nggak tahu ya. Tetapi kalau Ibrahim yang Ismail yang bertawaf itu ada. Tapi kalau Adam bertawaf saya nggak tahu. Karena pertanyaan saya tadi Adam membangun katanya untuk bertawaf. Nah, itu di surah berapa? Halo Pak Yubi. Halo. Shalom. Assalamualaikum. Ya, halo. Berarti apa ini ada yang mengatakan di kolom chat ini berarti Ka'bah itu dulu kalau memang itu dibangun sama Adam tempat duduk lah cocok. Duduk sama istrinya sama anak-anaknya. Ada nggak suara? Karena kan gini, kalau dia 27 meter, kan tempat duduk itu kan setengah dari badan lah, setengah tinggi badan, kurang sedikit. Berarti pas karena tingginya 11 meter. Karena kan itu di bawah setengah. Jadi kalau duduk gini pas. Iya kan? Jadi tempat duduk dia. Jadi kayak tempat meja lah. Meja diduduk. Kayak bangku lah. Itu kayaknya kalau tempat duduk biasa itu masih pendek. Mungkin kursi jongkok. Itu istilahnya kan terlalu pendek kan. Ya kita nggak tahu. Artinya gini ya. Kita 10 lebih. Berarti kira-kira meja lah. Enggak. Bangku. Tingginya Karena berapa? tingginya Adam 27 meter. 27 meter. Hampir 30 itu. Sekarang meja saya rata-rata, oke meja pendek lah kira-kira lah, nggak mungkin banget. Ya, itu lebih tepat. Jadi kalau di saat ada membaca buku, diletakkan di atas buku, dia duduk bersila. Itu lebih tepat. Iya bisa. Ada Yubi, suara kamu ada. Suara Yubi ada. Tetapi masalahnya kitab apa di zaman Adam? Buku apa di zaman Adam? Sedangkan di abad ke-7 aja mereka menulis di buah korma. Bukan di kertas. Aku boleh nanya nggak teman-teman? Okay. Aku nanya ya. Ini Islam mengetahui ukuran Adam 27 meter itu dari mana gitu? Ya gini juga. Kalau dikatakan Islam Adam itu tingginya 30 meter, ada kuburannya, ada tulang-tulangnya enggak itu? Kenapa enggak ada arkeolog di dunia ini yang pernah meneliti itu? Seharusnya itu sudah menjadi aset dunia loh itu, kalau itu betul-betul kuburannya Adam. Masuk UNESCO itu, dilindungi itu. Tapi apakah kuburan yang ada dipamerkan itu sudah masuk UNESCO? UNESCO itu kan untuk peninggalan-peninggalan purba kan UNESCO ya setahu saya. Itu naungan di bawah PBB itu. Diteliti ada betul enggak itu? Kan tulang-tulangnya itu kan bisa nanti ditarik kromosomnya berapa, usianya berapa. Tapi kok enggak ada pernah penelitian meneliti itu semua. Begini Bang Erben punya catatan enggak sebelum ada enggak dari zaman sebelum Abraham dan Ismail ke Mekah itu ada peninggalan Adam itu ada enggak catatan sejarah gitu yang bisa memperkuat bahwa bangunan ini dulu pernah dibangun oleh manusia bernama Adam. Soalnya kan dari zaman sebelum Nabi Muhammad datang itu disebut zaman fatroh, zaman kekosongan. Tidak ada namanya orang beribadah di situ. Karena di Mekah itu isinya pagan semua pada zaman itu. Kita bisa melihat ketika Ka'bah 360 berhala, itu menyatakan bahwa di dalam Ka'bah itu pernah menjadi tempat pemujaan berhala. Nah, di zaman fatroh, kekosongan dari zaman Yesus atau sebelum Yesus, yang memungkinkan Ka'bah pernah dibangun oleh Adam itu ada nggak catatannya? Gitu. Catatan dari sejarawan mana yang mengatakan bahwa tidak ada. Jangankan gitu bro. Bahkan masjid muslim yang paling tua dalam penelitian siapa itu? Don Brown atau siapa itu? Itu ada 11 masjid tertua muslim. Arahnya itu bukan ke Ka'bah. Arahnya ke Petra sama ke Yerusalem. Bahkan sekarang ini masih ada masjid yang tertua yang dipunya Islam. Kalau sholat mereka itu posisinya miring dari bangunan itu. Miring. Karena bangunan itu arahnya ke Petra dengan ke Yerusalem. Antara yang dua itu. Jadi bukan ke Mekah. Iya. Iya. Itu memang pertama, emang sama aja kalau kita bilang itu sebagai kiblatnya ya ke Petra atau ke Yerusalem kan, bukan ke Mekah kan, begitu kan. Tapi yang aku herankan gini juga yang harus kita pikirkan. Mengapa para profesor sejarah Islam nggak pernah mengkritisi yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun daripada Adam?
Mereka nggak pernah kritisi loh. Tapi yang lucunya juga ada profesor mengusulkan bahwa Borobudur itu katanya ciptanya Soleman, bangunan Soleman. Kan lucu, Profesor Pesong itu. Aku pernah baca itu. Iya, Profesor. Dokter. Kalau mau pindah ke Indonesia. Bukan Halo dokter, teman-teman. dosen matematika. Halo teman-teman. Bisa nggak bentar kita dengerin dulu Pak Yubi ini. Dari tadi kan kita udah banyak bicara nih. Sebaiknya kita kasih kesempatan juga kepada tetangga kita, sepupu kita ini untuk bicara gitu. Silakan Pak Yubi, ada yang ingin disanggah tentang Adam dan semua hal tadi yang dibicarakan oleh teman-teman Kristen. Silakan Pak. Iya, apa yang mau ditanyakan? Ada nggak yang ingin Bapak sanggah gitu tentang Adam yang sudah banyak dibicarakan tadi oleh teman-teman Kristen? Oh Pak, bagus banget. Assalamualaikum Pak. Nggak ada. Kalau mau tanya aja tapi. Oh mau ditanya. Ini ada yang mau nanya nggak teman-teman? Ya itu kesesuaian tinggi Adam dengan apa? Halo, selamat siang. Bangunan itu. Logik enggak itu? Emang Halo, Adamnya siang. mau masuk ke Ka'bah gitu? Kan enggak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Salam. Selamat siang ya semuanya ya. Iya Pak, selamat siang. Oke, saya mewakili dari Muslim ini, saya dari Muslim. Oke Pak. Orkes. Monggo. Iya. Gini Pak, tadi saya kan menyimak sebentar ya untuk terkait dengan Ka'bah itu dan lain-lain ya. Sepengetahuan saya itu, walaupun saya itu tidak ahli agama dalam arti adalah saya bukan ustadz, bukan apa, tapi saya adalah beribadah menurut dengan keagamaan saya, agama Islam saya juga bisa baca Al-Quran, juga menghafal Al-Quran, lumayan lah. Nah, walaupun beberapa ayat itu sudah cukup, saya juga masih untuk penghafalan yang lain. Baik, saya anukan saja sebentar. Untuk Ka'bah itu adalah tempat ibadah, jadi bukan untuk tempat tinggal. Ya. Tempat ibadah, contoh. Misalnya, ini misal saya nggak lain ya, kita analogikan. So, zaman primitif dulu, masih zaman animisme. Itu misalnya dia itu mau berputar-putar, itu bikin rumah-rumahan, bikin semacam kayak kota atau apakah itu untuk tempat tinggal? Bukan, dia hanya untuk ritual. Jelas ya? Bukan untuk tempat tinggal. Jadi kalau ada tempat tinggalnya. Nanya ya Pak. Apa Bapak yakin itu Adamnya tingginya 27,5 meter, Pak? Mana dapatnya itu, Pak? 27,5 meter. Lah iya, artinya kan tidak sampai berapa itu. Memang segitu. Coba Bapak kalau lihat. Dapat dari mana Pak itu, Pak? Hah? Dapat dari mana itu? Bapak itu kan gini. Coba itu buka di YouTube di arkeologi. Didapatkan bahwa ada kerangka manusia yang sebesar itu yang raksasa itu adalah zaman setelah Nabi Adam. Bisa kita bayangkan. Itu ada juga. Aku cek ya Pak ya. Aku cek ya Pak. Ya? Aku cek ya. Oke, ya coba silakan dibuka di YouTube. Manusia raksasa gitu aja. Arkeolog ada di situ. Ya itu adalah ditemukan ya memang di daerah timur sana, Timur Tengah situ memang tempatnya peradaban pertama memang di situ. Adam atau Pak, berhentilah Bapak percaya. Jadi begini Pak, untuk bisa meyakini apa kata mereka bikin penemuan yang membodohi juga. Artinya yang nggak real. Coba lihat di videonya, apakah itu real yang atau enggak? Itu malah justru orang-orang. Jadi kami juga kasihan dengan kalian korban. Arkeolognya itu malah orang Kristen. Arkeolognya itu orang Kristen. Mana videonya? Coba ditampilkan videonya. Coba dibuka. Mana? Salah satu yang Kristen. Bukan. Gini. Kalau di YouTube itu sebentar. Kalau itu ya, one by one ya.
Gini. Coba dulu. Siapa ya? Bisa tanya oke ya. Bukan, Saya tunggu, coba. saya sabar kok. Bukan, Enggak, jangan link YouTube gini. Saya diskusi. Dengar sesuai dengan dulu. Baik, gimana Bapak? Gini, kalau YouTube ada nggak referensinya di situ di YouTube itu? Referensi untuk apa? Nah, itu kan juga disebutkan bahwa di situ juga sudah sangat Itu, terlihat bahwa dari gini. ahli arkeologi juga ada Iya. narasinya, bahasa Inggris juga. Enggak, jadi gini ya, kalian itu terlalu, dengar dulu, kalian itu terlalu mudah dibodohi. Sekarang Oke, gini, terus, harus ada buku real yang penemuan yang menjadi acuan dari video. Kalau hanya omongan, itu bisa diedit semua video-video diambil. Tapi nggak ada yang pernah ku dengar arkeolog mengatakan bahwa Adam tingginya 27. Bahkan kuburan yang diklaim Muslim ada di Arab sana sampai hari ini, nggak ada penelitian ke sana. Sekarang kau kasih linknya. Sekarang kasih linknya. Kasih linknya. Iya. Saya terus terang saya kalau Sebentar Pak, saya baca Pak. Sebentar Pak, saya sudah baca Pak. Buka salah satu YouTube-nya saja. Salah satu yang dari Pak Bagus, saya sudah baca ya. Sebentar Pak, saya sudah baca nih, saya sudah baca ya. Kemungkinan besar setinggi 5 meter, yaitu manusia raksasa dalam legenda. Cuma 5 meter, Pak. Di YouTube saja. YouTube itu kan kelihatan jelas itu. Bukan YouTube lah. Kita baca dari Sindonius. Cuma 5 meter, Pak. Saya gini. Ada yang Nabi Daud mengalahkan raksasa enggak Goliat. Berapa meter itu? Enggak 27 meter juga, Pak. Bukan, pertanyaan saya lebih besar dari orang biasa. Goliat itu berapa meter? Paling 2-3 meter. Oh, lebih. Enggak bisa Berapa? gitu. Berapa Pak? Berapa Pak kira-kira Pak? Berapa Sekarang Pak kita kira-kira? berpikir ilmiah saja, Pak. Sekarang kita berpikir ilmiah. Bahwa pembentukan bumi pertama kali, artinya bumi yang masih belum ada manusianya. Otomatis ada tanaman raksasa. Orang yang setinggi kita pada saat zaman itu tidak mungkin bisa beradaptasi. Oh. Contoh, mengapa orang Eropa kok tinggi-tinggi sekali, sedangkan orang-orang yang Asia hanya kecil-kecil? Karena itu beradaptasi dengan alam. Oh. Sebentar. Sebentar Pak. Aku dulu. Sorry. Kayaknya ini udah melebar ya. Nah, Bapak ini bahas-bahas orang ini ya, orang Eropa ya. Bapak kayaknya keluar dulu, belajar dulu, terus bawa dulu otaknya ke sini, baru kita berdiskusi gitu, Pak. Karena di sini kayaknya Bapak nggak paham deh. Nggak ngerti gitu. Sebentar. Pohon yang tertua di Jepang itu ya 4.000 tahun itu cuma segitu, segede pohon beringin. Sebentar Pak. Waktu itu dombanya berapa besar Pak? Dombanya. Bapak itu bisa melihat, coba Bapak itu zaman prasejarah itu, misalnya dinosaurus sebesar itu, iya. Masa ada itu manusia yang kecil sebesar kita? Tidak mungkin, tidak bisa mengalahkan seperti Pak, itu. kita jangan pakai kira-kira Pak. Aku nanya dombanya. Kan Habil. Pertanyaan saya, sebentar. Habil memelihara domba. Dombanya berapa besar Pak? Ya, bukti fosil Pak. Untuk domba itu mesti lebih besar. Kita bicara Kita bicara berdasarkan data aja ya. Yang di luar data itu Pak nggak kayaknya percuma Pak. Coba Bapak bicara sesuai data. Jangan berangan-angan atau berandai-andai. Data. Ayolah Pak dosen, jangan mempermalukan. Data, tapi adalah pemikiran yang yang real, yang dengan beradaptasi. Harusnya seperti itu. Coba sekarang manusia sekarang itu kecil-kecil seperti Bapak, mana ada manusia yang tingginya lebih dari 7 meter, mana Pak? Loh, itu kan saya bilang arkeolog arkeolog yang mana sudah dijelaskan Pak. Semua referensi ilmu itu di buku, bukan di YouTube. Kalau dari yang pertama itu Pak, kalau mereka membuat YouTube itu yang berdasarkan ilmiah itu harus berdasarkan buku ini, baru mereka bikin konten.
Kak, Bapak ini bukan hanya Bapak korban daripada media. Banyak, Pak. Dan Anda begitu mudah, kalian itu umat-umat yang begitu mudah menjadi korban media. Saya juga turut prihatin dengan kebodohan kalian ini. Pak, tunjukkan ya fosil manusia tertua ya, Homo erectus dan sebagainya, Homo sapien begitu. Berapa tingginya ya? Coba kau tunjukkan. Jangan modal ngecat, malu. Anda itu dosen, memalukan sekali. Dosen kayak begini. Itu adalah keyakinan. Jadi Bapak tidak bisa untuk keyakinan nggak bisa ngomong. Keyakinan ternyata saudara. Ampun. Coba dilihat juga di buku-buku yang referensi yang banyak juga yang menyebutkan bahwa Nabi Adam tingginya itu sekian, itu harusnya seperti itu. Memang kalau kita asumsi berpikir memang itu untuk adaptasi untuk alam ini seperti itu. Pak, jadi begini Pak, segala sesuatu itu harus ada pembuktian. Bapak kok bawa sumber daripada kata orang yang nggak ada pembuktiannya Pak. Bapak dosen kok nggak cerdas-cerdas? Apakah di pengadilan itu hanya berkata menurut orang ini, menurut orang, nggak ada saksi, nggak ada pembuktian? Sekarang pertanyaan saya, kalau kita berjalan dengan keyakinan, sama saja seperti Tuhan Anda itu. Kalau Anda nggak yakin, dasar mana? Sekarang dasar dari mana? Pertanyaannya, Adam tinggi 27 meter, itu dasarnya dari mana? Pengetahuannya dari mana? Gini ya, aku ingetin, kalau bicara harus sesuai data, jangan berasumsi doang. Gak boleh, gak baik ya teman-temannya. Kalau ngaku berilmu, ya udah, kamu harus bisa tunjukin data yang real gitu. Jangan hanya sesuai kata orang nih, kata dia nih, gini-gini, yang gak bisa dipercaya. Jadi gini teman-teman, kan dulu kan si Dani udah ngomong, apapun yang tercantum, mau dongeng, referensi yang lain, mau apapun, itu mereka wajib mereka yakini, gitu. Itu udah dikatakan Kak Dani. Jadi mau gimana lagi? Jadi konsep mereka itu apa yang tercantum itu yang mereka ini. Jadi mereka nggak perlu bukti-bukti, itu masalahnya teman-teman. Bukti arkeolog kan sudah ada sebetulnya. Bukti arkeolog kan sudah ada. Coba dibuka di buku referensi. Sekedar informasi, tadi saya ada dari Alkitab karena ada disebutkan Goliat. Itu tadi saya sempat ke Alkitab untuk menelusuri tentang Goliat. Jadi tingginya Goliat itu 6 hasta. 6 hasta. Berarti ya, sekitar satu hasta adalah tadi saya juga sempat ke Google 45 cm. Gitu. Jadi kalau paling juga nggak sampai 3 meter, kurang di enggak Pak. 27 itu anggap 7. aja bagi 2 karena 45 untuk mencapai 1 meter itu berarti 90 enggak sampai 4 meter itu, enggak sampai 4 meter, enggak sampai 4 anggap meter. Aja setengah. Anggap aja setengah. Di setengah dikuratakan. Iya. 27 bagi 2 lah itu meternya tinggi Goliat itu. Tinggi Goliat berapa? 6 hasta. Nggak nyampe. 6 hasta. 4 meter aja itu, enggak lebih 4 meter. Ya. 3 meter itu udah pas tadi yang dibilang sama pro cewek itu. Masih pro cewek itu udah pas itu 3 meter itu. Dibagi 2 aja kurata lah. Tuh, jawabannya 2,7 tuh. 2,7 meter itu. Sama dengan Adam. Adam kan 60 hasta. Tidak 0 doang. Iya. Itu aja coba itu zaman dari Nabi Daud dengan kurun waktu berapa ratus tahun dengan Nabi Adam itu. Bisa Bapak tunjukkan fosilnya. Aduh. Ya udah nyatakan itu modal iman ya. Imani saja ya Pak. Selamat mengimani saja. Iya. Apa bisa saya bertanya dengan Bapak? Kita akan saya catatkan menyertakan tulisan Arab. Ada referensi yang mengatakan memang seperti itu. Sebentar.
Satu-satu ya teman-teman ya. Kayaknya ini ku perhatikan satu bicara saling tumpang tindih. Nah, sekarang si Sakila ambil alih ya. Jadi tolong kalau lagi Pak Bagus ini lagi bicara, ya udah kalau mau Pak Jason ya udah Pak Jason dulu, nanti Pak Jason selesai baru satunya lagi gitu. Jangan sistem keroyok, nggak bagus teman-teman. Nanti penonton bilang wah Kristen ini main keroyok, nggak bagus. Penilaian kita jadi jelek. Oke. Ini ada yang resen. Silakan Pak Kristisi. Ada yang ingin dipertanyakan? Silakan Pak. Saya ingin bertanyakan sambil membawa tulisan Arab, apakah bisa dibaca tulisan Arabnya? Siapa ini Pak? Pak Kritisi. Aku share screen ya. Aku share screen tadi. Nah, ini. Ada yang, Pak, halo? Halo? Mana ya orang-orang? Halo? Iya, ini. Ini ayat. Ini dari saya ini. Yang tulisan Arab. Kata-kata mutiara dari Ishak Basevi Singer. Karena ada tantangan di QS 2 ayat 23. Jika kamu meragukan Quran yang kami turunkan, buatlah satu surah semisal dengannya dan buatlah satu surah semisal. Sampai di situ. Ini kira-kira kata-kata mutiara saya, apa bisa dipahami? Dimengerti ya? Bagus. Halo, mana Pak Bagusnya? Pak Bagus, halo? Ya, halo. Oh iya, gimana? Kata-kata mutiaranya tadi bagaimana, Pak? Gimana, Pak? Kata-kata mutiaranya tadi bagaimana? Iya, bagaimana kata-kata mutiara yang dalam tulisan Arab ini? Coba diperdengarkan. Apakah bisa? Kalau tidak saya pakai. Pokoknya terang saya untuk Arab ini namanya kalau di orang Indonesia itu namanya Arab gundul ini, nggak ada karokatnya ini. Maaf, itu juga dari googling juga, hasil googling. Ini aja kalau Jadi gitu. ini nggak ada karokatnya ini. Nah, ini kata-kata mutiara saya. Ya, saya hanya menanyakan yang Quran yang ayat 2 surat kedua ayat 23 itu, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penampilanmu selain Allah kepada orang-orang yang benar. Pertanyaannya, siapa jurinya? Tantangan ini siapa jurinya? Lalu bagaimana satu surah itu bisa semisal dengan 114 surah? Ini adalah pernyataan dari Allah untuk kepada Nabi Muhammad yang umat-umatnya yang masih kafir-kafir itu yang meragukan terhadap Al-Quran ini, maka dikasih tantangan. Itu Pak pernyataan bodoh Pak yang pernah ada Pak, pernyataan bodoh. Mana mungkin musuh dibela? Bapak pernah tahu nggak statement mana mungkin musuh dibela? Mana sekalipun kita bikin lebih bagus, lebih sempurna, tetap kalian aja tidak akan terima karena kami adalah musuh kalian. Emang bisa kalian percaya sama musuh? Aduh, Pak, makanya saya bilang itu pernyataan bodoh. Harus ada jurinya dan kategori apa itu satu surah itu tidak diragukan. Apa yang pakai dua device ini ya? Oh, mendengung ya? Ini adalah untuk membuat orang-orang yang meragukan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Tahu enggak? Misalnya seperti Anda ini, Anda kan tidak meyakini Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah itu memberikan tantangan kepada Anda, coba bikinkan satu ayat pun yang bisa menyamai dengan Al-Quran. Pasti tidak. Tapi bagaimana bisa Pak satu surah dibandingkan dengan 114 surah? Tidak mungkin juga. Makanya Anda itu ditantang. Makanya Anda itu ditantang. Kalau Anda itu memang orang yang benar, coba membuat satu surat saja ataupun satu ayat saja yang menyerupai Al-Quran.
Pasti Gini, tidak. Pak, Udah Pak, jawabannya Pak, Allah Pak, seperti itu. Pak, 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 Lanjut Pak, itu ayat Pak, ke-24 coba dilanjut lagi. Pak, gini ya, nggak perlu kami bikin surat kayak Quran. Sedangkan Quran sendiri mencontek Alkitab. Gimana itu? Al-Quran sendiri sudah mencontek Alkitab di abad ke-7. Udah contek salah pula. Terus nantang kami lagi untuk bikin surat. Itu nggak jelas, Pak. Bismillah. Kamu udah tahu kan tentang surah Al-Fatihah itu buatan siapa? Itu punya siapa? Punya Kristen Syria. Al-Fatihah. Udah nyontek salah dan suruh kita buat yang sama dengan mereka. Ini kan nggak jelas. Tuhannya ini ngawur, ku bilang. Kayaknya ada masalah ini daya pikirnya Allah SWT ini nggak jelas, perlu dipertanyakan. Al-Quran itu meluruskan dan mengoreksi kitab Anda itu. Makanya kalau yang Anda dikoreksi itu apa, Pak? Yesus Yang dikoreksi apa dulu? anak Allah. Yang dikoreksi apa dulu? Apa yang dikoreksi? Aduh, Pak. Sudah mengambil rangkuman daripada Alkitab, baru bilang mengkoreksi apa yang dikoreksi? Iya, apa itu yang dikoreksi, Pak? Coba udah nyontek, ya. Kalau nyontek itu berarti nanti isinya Al-Quran akan sama dengan Injil, dengan kitab Anda. Pak, itu namanya copy paste, Pak. Itu namanya copy paste. Copy paste. Nah, ya itu saya tanyakan. Ya, kalau copy paste, itu copy paste. Yang Bapak maksudkan. Nah, saya katakan, kalau itu Al-Quran itu ada copy paste dari Injil, otomatis isinya sama. Ternyata di Al-Quran isinya... Gini Pak, aku jelasin ya, aku sebagai anak sekolah, anak ini. Kalau saya ngomong tidak bentar. Aku beri Bapak penjelasan tentang nyontek ini ya. Aku sebagai anak sekolah, kalau aku nggak ngerti tugas yang aku kerjain, aku minta sama temanku. Nah, ketika aku nyontek, pasti di situ ada bahasa-bahasa yang kurubah biar jangan sama dengan temanku atau jangan sama dengan di buku pelajaranku, gitu loh Pak. Ngerti nggak? Ini aku anak sekolah loh bicara ini. Ya. Al-Quran, saya tak ngomong ya. Mengeles lagi, mengeles apa lagi? Bukan. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu adalah satu sumber. Ingat ya, itu adalah agama langit. Agama langit adalah harusnya satu sumber. Ketika ada hal-hal yang menyimpang, itu pasti ada koreksinya. Ada juga samanya juga ada, karena ada satu sumber. Cuma Islam yang agama langit, Kristen Yahudi bukan agama langit, Pak. Saya mau bicara dulu sama. Silakan Pak, silakan. Pak Nabi. Bagus. Oke, Pak Bagus. Iya, coba ya. Saya mau bertanya nih Pak. Ya. Kalau firman Allah itu kan, Bapak percaya itu kan dari Allah, betul nggak Pak? Betul sama sekali, saya 100% betul. Itu firman dari Allah. Iya. Saya mau tanya Pak. Al-Quran lo ya, saya katakan dari Al-Quran lo ya. Betul, iya. Saya tanya Pak, kalau sebetulnya mencuri itu perbuatan kejahatan atau tidak Pak? Oh ya jelas. Oke, Bapak sepakat ya? Iya pasti toh. Iya. Kalau menipu Pak, menipu itu kejahatan atau tidak? Sama ya Pak. Hal-hal yang negatif itu adalah hal-hal yang tidak yang dilarang dalam agama saya. Iya. Berarti kalau menipu, ya, jadi kesimpulannya menurut Bapak menipu itu perbuatan kejahatan, betul Pak ya? Nah, sekarang Bapak juga berkeyakinan segitu enggak? Ya jelas di Alkitab kalau menipu itu ya itu perbuatan kejahatan Pak. Kitab Anda betul enggak? Sekarang pertanyaan saya satu saja udah kamu aja jawab ya pertanyaan saya ya. Coba sebelum ke Al-Quran dan lain-lain. Kalau Al-Quran nanti saya panggil Ustadz yang untuk bisa masuk sini. Yang jelas saja. Kitab Anda itu namanya yang benar apa? Ini Pak, ini Pak saya mau ngomong dulu Pak. Sebentar Pak, tadi kan Bapak saya sama saya bahwa menipu itu adalah perbuatan kejahatan. Betul nggak Pak? Halo Pak Bagus. Sudah dia bilang iya bro, lanjut aja. Oke.
Oke, Ya, Pak Bagus lah ini, ya. Pak Bagus. Jadi menipu adalah perbuatan kejahatan. Kalau ada tertulis di kitab Anda bahwa Allah katanya menipu, kira-kira Bapak terima atau tidak? Konteksnya apa dulu? Saya bilang, Kan kan berarti ada kan ada ayat. Kalau ada Quran itu, ayat, Pak, ada namanya adalah sebabnya turunnya ayat. Tidak seperti di Injil. Di Injil itu diilhami oleh Roh Kudus. Bahwa Matius diilhami oleh Roh Kudus menulis kisahnya Yesus. Padahal Yesus sudah puluhan tahun meninggal. Kan tidak mungkin bisa. Tapi kalau Al-Quran itu... iya. Lebar. Yang jelas tadi kan kita Nggak ngerti. Aku ngerasa di sini kamu bicara tapi kamu nggak ngerti yang kamu bicarakan. Aku heran deh. Kenapa Islam rata-rata kayak gitu ya? Pada nggak ngotak Iya. kalau mau ketemu. Seketika itu bukan, saya bertanyakan gitu di Al-Quran ini bagus. Kalau bicara itu kita ini aja. Tadi aku dan kita sepakat. itu ayatnya adalah ada sebabnya turun. Kan udah saya bilang, kalau ada tertulis di ayat kitab sucimu bahwa Allah dikatakan menipu, Anda terima atau tidak? Itu pertanyaan saya. Di Al-Quran. Kalau jawaban saya itu melihat dari konteksnya. Saya bertanya sama enggak? Oh, Habis itu, Sama enggak, Pak? Lihat saya bantu aja. Lihat dari Saya ayatnya bantu itu ya. turun musababnya apa gitu loh, Bapak. Bentar, Pak Bagus. Saya bantu Anda, Pak Bagus. Pak dosen, bentar saya bantu. Begini. Pertanyaan Pak Nabisuk itu begini. Apakah Allah itu boleh membalas tipuan dengan tipuan? Begitu. Iya. Boleh enggak? Karena kan menipu itu kan kejahatan. Tuh lah, ya saya bilang konteksnya mana dulu dilihat dari apa itu namanya musababnya turun ayat itu apa gitu loh, Mas. Pak, Bapak yang terhormat. Musababnya Tidak itu bisa apa? langsung Al-Quran turun ayatnya ini enggak ada konteks apa-apa, enggak ada musababnya, enggak ada soal. Pak, kayaknya keluar dulu deh, jemput dulu otaknya. Mungkin otaknya tadi sebelum masuk room ditinggal di mana gitu. Gini, Bapak keluar dulu, bawa dulu otaknya Kita ke sini. bicara yang sopan. Kita bicara sopan, enggak usah bilang. Gini, aku ini Halo, udah ini saya debat juga tidak pernah kusir. menghujat Halo. Anda. Saya tidak pernah menghujat Anda. Gini, karena pembicaraan ini kayak kamu Perlu, tuh dari tadi ya. perhatikan berdialog, kamu nggak ngerti apa yang kamu bicarakan gitu, Pak. Saya sekarang Ibu mau tanya apa gitu loh. Saya bilang dari awal saya begitu. Saya tidak ahli Al-Quran. Betul ya, Bu? Saya bisa itu mengaji bisa, menghafal bisa. Tapi untuk tafsir Al-Quran perlu ditafsirkan itu adalah ada ahlinya. Dan kalau Anda sendiri membaca ayatnya saja, misal terjemahan saja seperti letterlock seperti itu tidak bisa. Harus melihat dari referensi yang lain. Pak, Bapak ngomong lah Kita masih kemana-mana. punya banyak kitab-kitab yang lain. Maksudnya tadi Itu loh. surat yang Allah menipu daya itu kenapa bisa menipu budaya? Apakah Allah bisa tipu daya? Itu maksudnya. Itu kan gini toh Pak. Ada seorang umat yang kafir yang ingin Iya. memutarbalikkan, ada yang menipu daya orang muslim. Allah juga memberikan suatu tipu daya akal untuk orang untuk supaya Gini, memperdayakan orang Ini kafir. ngomongan Itu kan Bapak ini seperti langsung itu. menampar Allah Bapak lupa. Kenapa saya bilang menampar? Allah Bapak membalas tipu daya. Berarti Allah tuh sebenarnya bisa ditipu, cuman Allah membalas tipu lagi. Berarti Allah itu bisa ditipu, Pak. Kalau begitu, Pak, maksudnya, Pak. Tipu Itu daya di sini menampar adalah Bapak. artinya adalah memberikan, makanya Bapak itu baca tafsirnya, jangan membaca Iya. letterlock seperti itu. Bapak ngomong seperti itu berarti Coba Allah dibuka Bapak dulu menipu dua tafsirnya, kafir coba. tersebut, baru Allah Tafsirnya Bapak coba membalas dibuka, tipu daya, Bapak Pak. maksudnya apa itu? Nah iya, coba Bapak dibuka tafsir. Ketika Bapak ragu mengenai ayat Al-Quran yang ada ini, tafsirnya dibuka. Udah. Lah iya, Sekarang tafsirnya dibuka. orang Apa itu isinya? orang Yahudi itu kan ingin menipu Allah. Cuman Allah membalasnya dengan tipu daya. Benar gak? Berarti Lah iya, Yahudi iyalah, tersebut pasti bisa dengan menipu satu Allah kan? strategi lah. Dengan Iya, berarti strategi toh. Gini Pak, kalau Iya Tuhan itu siapapun nggak bakal bisa menipu dia Pak. Nggak perlu dia balas tipu daya Pak. Nggak bakal bisa ketipu Pak. Sekarang Kalau Tuhan gini yang benar. Pak, Sekarang itu buat kita apa juga Tuhan kembali ke membalas tipu daya konteksnya. itu maksudnya Pak? Kita melihatnya itu bahasa Indonesianya saja.
Mungkin kata-kata itu di bahasa Indonesia tidak ada. Ya, coba Bapak baca Arab Oh, ya, yang terjemahin coba. mirip-miripnya seperti Ya udah, inilah, coba misal seperti Bapak itu. terjemahin bahasa Arabnya, kita dengerin coba. Kalau Bapak lebih Coba pintar. kalau Bapak sekarang saya katakan ya. Coba kalau Bapak sekarang gini aja, kalau saya seperti itu. Orang Kristen mengatakan kafir, coba. Karena kafir itu di bahasa Indonesia kan apa coba? Bisa enggak? Orang yang Ada tidak enggak? percaya Allah SWT, Pak. Hah? Orang yang tidak percaya sama Allah SWT. Kalau Ya di saya percaya. Islam kan begitu kan? Oh percaya, ya percaya memang Allah Subhanahu wa Taala itu hanya satu-satunya Ya, Allah. ya Dia kita tidak kan nggak beranak, percaya, Pak, makanya. tidak Kita kan pernah nggak percaya. dianakkan. Ya sekarang kita kalau nggak percaya apa harus dibilang apa? Loh, Apakah harus gini dibilang Pak, bukan ini kan Pak? gini, maksudnya Bapak gimana? Maksudnya tidak percaya pada Allah gimana? Tadi Bapak kan tanya ke kita, kafir itu apa? Orang yang tidak percaya Iya. pada Allah SWT kan? Loh, bukan, itu kan definisi. Coba sekarang yang kafir apa yang untuk apa kata itu yang tepat untuk di Indonesia apa? Hah? Orang yang tidak percaya Misalnya pada Allah Zoom sekarang SWT, dengan Pak. daring. Oh enggak lah ya, sekarang kan ada kalimat baru toh. Misalnya sekarang ada luring, ada daring. Karena mungkin dari Udah, nggak bahasa usah Inggris lama. disebutkan Kita bahasa ngomong Indonesia. poin Nah aja, sekarang Pak. kok Bapak kafir itu ketemu. bahasanya apa sekarang? Di Kafir Injil itu sendiri di kitab Anda. Sekarang ada. gini Pak, Bapak Itu kalau di Injil Bapak, beda, Pak. Beda Bapak dengan sekarang Islam. pertanyaan saya gini. Bapak itu di kitab Anda ada yang yang mengatakan ada yang akhirat. Ada kalimat ataupun kata yang menyatakan di situ apa tadi saya bilang tadi ada kubur. Ada apa itu adalah bahasa-bahasa dari sana bukan bahasa Indonesia. Kan begitu. Makanya yang untuk sekarang ini kalau dari Muslim yang tidak yang ada kalimat-kalimat ataupun kata yang tidak bisa disatukan dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah nantinya ditafsir, maksudnya adalah ini loh ayatnya. Pak, jadi penafsir jangan membaca letter saja. Itu Al-Quran firman siapa, Pak? Al-Quran itu firman siapa? Firman itu adalah firman itu adalah Al-Quran itu firman siapa? Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dikurangi dan tidak ditambah oleh siapapun. Oke. Di Al-Quran sebentar, saya tanya. Di Al-Quran dijamin bahwa akulah yang menurunkan kitab ini Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Sudah jelas. Berarti jelas ya semua Menjaganya Al-Quran dengan cara dari apa? Allah ya, Saya gini Pak. Maka saya cerita dulu. Bapak dengerin aja cerita, dulu. Pak. Kita nggak butuh cerita, Pak. Maksudnya langsung pertanyaan aja, Pak. Ini, Pak. Lah, iya, kalau tadi Bapak bilang itu firman Allah. Benar? Iya. Itu firman Allah. Oke? Itu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Agar orang-orang di Arab mengerti. Betul? Ya, emang bahasa Arab. Memang bahasa yang... benar. Dan itu yang pilihan dari Allah. Memang di Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Iya, setuju kan? Supaya bisa dimengerti orang Arab, betul? Betul, dan mudah dihafal kan? Bapak mengakui enggak kalau Al-Quran mudah dihafal? Bapak bisa hafal? Hafal. Bapak mau tanya apa? Bapak hafal nggak? Soal Saya tes Al-Quran. gitu. Bapak saya tes hafal nggak? Bapak saya tes hafal nggak? Apanya? Bapak kalau saya tes hafal nggak? Bapak, saya bilang saya gini. Pak, tadi Bapak bilang sama saya gampang dihafal. Berarti harusnya Bapak hafal loh, Pak. Kalau Bapak tanya saya gampang dihafal, cuma Bapak yang nggak hafal, itu sama juga Bapak ngomong pepesan kosong, Pak, sama saya, Pak. Mudah dihafal, gini Bapak, mudah dihafal. Tapi pasti bagi hafal dong, Bapak. orang-orang yang memang belum Bapak sudah tanya terus. Saya katakan. Bapak ngomongnya tuh nggak konsekuen. Tadi bilang sama saya mudah dihafal. Kalau mudah dihafal, semua orang Islam pasti hafal Al-Quran. Setuju? Bapak, sekarang gini aja. Tidak mudah dihafal, pasti orang baik yang nggak hafal, Pak. Ngetesnya jangan begitu, Bapak. Bapak itu satu lembar Injil dengan satu lembar Al-Quran dites. Gitu caranya. Jangan Bapak. Gimana? Caranya begini, satu lembar Al-Quran, misalnya Injil itu kitabnya Bapak 10 ayat atau 11 ayat. Dengan Al-Quran juga 11 ayat. Mana yang tepat untuk dihafal? Di mana di situ diperbandingkan dengan Injil, Pak? Di mana di situ bilangnya diperbandingkan lebih mudah dihafal dari Injil? Ada nggak di situ? Apanya? Bapak tuh ngarang doang, Pak. Akhirnya malu-malu. Karena begini loh Bapak. Di Al-Quran itu kan sudah disebutkan. Akulah maksudnya Allah, akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Menjaga kitab itu dengan cara apa? Dengan cara banyak orang yang menghafal, yang mudah dihafalin.
Oke Pak, kalau ya kurang rajam dan kurang menyusui itu kemana Pak? Kul huwallahu ahad. Ketika ada orang membaca kul huwallahu ahid, sudah tahu, oh salah mas. Harusnya ahad. Jangan lari dulu Pak. Jangan lari dulu. Iya, nah, saya kan begitu. Sampai sekarang Pak. Enggak, Bapak itu kan ngomong, tadi itu firman Allah. Kita buka QS 70 ayat 40 Pak. Coba. Oh betul, enggak dengan saya 100%, 1000% pun itu memang keyakinan saya. Enggak QS 70 40. Hah? Pak Aladin, kalau ada yang mau di share screen sudah bisa Pak. Aduh, saya nggak pakai ini lagi. Tunggu, saya harus buka dulu sebentar. Ya memang Al-Quran itu apa ya memang itu. Saya yang menurunkan Al-Quran dan saya akan menjaganya. Iya, itu perkataan Allah kan? Iya kan? Iya. Sekarang di ayat 70-40 itu, maka aku bersumpah, aku ini siapa Pak? Gimana? Kan di QS 70 ayat 40 itu, maka aku bersumpah demi Tuhan yang tempat-tempat terbit, itu yang ngomong siapa Pak? Aku itu. Yang mana ini? Saya tidak tahu ayatnya ini, belum tahu Al-Ma'arij 40. Apanya? Al-Ma'arij 40. Al-Quran surat keberapa? Surat apa? Al-Ma'arij. Iya, surat keberapa? Itu salah itu Anda itu lafalnya salah itu, bukan enggak ada itu. QS 70 40. Aduh, Bapak katanya hafal. Bentar. Oke, lagi nyari. Pak, Anda klaim bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Kalau mushaf yang dimakan dajin itu gimana Pak? Apakah diselamatkan di dalam perut hewan? Diamankan di perut hewan? Gimana tuh Pak? Kok nggak ditulis ulang? Mana itu? Itu jangan apa itu? Ya kata Anda kan diklaim bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Tetapi yang kita tahu bahwa ada hadis yang mengatakan bukan 70 Pak. 70-40. Bahwa ada yang dimakan oleh dajin. Bentar Pak Jason, jangan lari dulu. Jadi dia lari-lari ntar akhirnya dia. QS 70 ayat 40. Dia lari-lari kalau nggak ntar sama ngeles dia ntar kemana-mana. Ya, sebelum dicarikan itu siapa, Pak? Sisip-sisipin. Kamu bisa share screen, bro. Tunggu sebentar. Kita cuma ingetin, dia klaim katanya Al-Quran itu dijaga lah. Mushaf yang dimakan dajin itu gimana itu? Kok nggak ditulis ulang? Katanya dihafal. Gagal dong. Kayaknya kita closing dulu ya tema yang itu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, ada nggak nih teman-teman yang mau ngasih saran? Kita di YouTube, kita tutup dulu live-nya, terus kita buka topik baru gitu loh teman-teman. Karena ku pantau dari tadi, ini udah agak jauh ya pembicaraannya, udah lari dari topik. Gak apa-apa, tinggal ganti itu aja. Akila, ganti aja judulnya. Bapaknya lihat coba nih. Udah baca Pak. Ini lanjutkan. Nih Pak, baca Pak. Pak. Kita mau ganti topik, maksudku gitu Pak Jason. Apa sih teman-teman sarannya apa? Jangan ditutup, maksudnya tinggal kamu tulis ya, itu judulnya diganti sama dirimu. Gantiin. Apa aja, Pak Bagus. Ini nih Pak Bagus. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam matahari, bulan, dan bintang. Ini yang ngomong siapa Pak? Mana Pak Bagusnya? Ada kok. Tadi ku unmute dong, karena narotos. Oke, silakan Pak Bagus. Pak Bagus, halo. Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak. Udah aku buka. Pak Bagus. Halo Pak, halo Pak Bagus. Wah kaget ya, bingung dia firman Allah, cuman bersumpah demi Tuhan. Pak Bagus. Pak Bagus, halo. Oh iya, gimana? Ya udah baca Pak. Udah baca? Sudah baca. Iya, sudah baca saya. Nah, terus itu yang ngomong siapa Pak? Tapi ini terus terang. Ini kapasitasnya adalah orang yang ahli tafsir.
bukan kami sebagai saya bilang saya katakan Tadi, bahwa ada tingkat-tingkatan tertentu. Saya bilang kan begitu Pak. Saya bukan ngeles loh ya Pak. Tapi memang di Al-Quran itu harus ada memang orang-orang yang ahli untuk dalam tafsir. Bapak katakan kalau semua orang ya tidak mungkin semua bisa. Jadi Bapak mau tafsirnya siapa Pak? Apanya? Tafsirnya apa Pak? Loh ya pasti ya ada, maksudnya ada penjelasannya orang-orang yang bacain. Bapak mau yang mana tafsir? Bukan untuk tidak untuk apa yang maksudnya? Saya ngomong itu bukan kapasitasnya sebagai ahli tafsir, bukan sebagai ahli Al-Quran. Pak, tafsir tinggal dibuka aja, ada semua Pak. Bapak tinggal mau pakai tafsir siapa sekarang? Bapak, saya kasih tafsirnya, saya kasih gampang, biar gampang kok Bapak yang bingung malahan. Saya kasihin, tunjukin Bapak mau pakai tafsir siapa. Nah itu makanya saya itu enggak, terus terang Pak, saya katakan bahwa saya itu bukan untuk ahli. Ya, jangan ini Pak, kita jadi akhirnya salah tanya. Masa kita tanya sama yang nggak punya kapasitas, jadi bingung kita ntar mau nanyanya Pak. Udah yang lainnya lanjut. Pak. Coba nanti Bapak juga bisa nanti masuk ke Zoom Muslim, coba tanyakan di sana, ya. Cara saya seperti itu. Nanti ada penjelasan yang lebih jauh lagi. Gimana? Sebentar Pak Bagus. Ya. Pak Bagus hafal ya Al-Quran ya? Saya katakan Al-Baqarah saya hanya ya? Al-Baqarah hanya sampai sebatas sekitar kurang lebih 40 ayat. Saya itu aja. Oh. Ini jadi Bapak hafal nggak? Hah? Bapak hafal nggak? Lah ya saya katakan saya tuh tetap orang Muslim, tetap harus menghafalkan Al-Quran walaupun dapatnya. Jadi Bapak hafal sampai ya 40 atau 30 ayat lah. 30 sampai 40 ayat Pak, dikit Pak. Al-Quran itu 3.000 lebih ayat Pak. 6.000 lebih ayat Pak. Tadi kata Bapak hafal. Begini Pak, seandainya Bapak hafal, tadi aku mau kasih tantangan Pak. Kalau saya kasih ayat, Bapak hafal, saya bayar 100.000. Kalau Bapak nggak hafal, Bapak bayar 10.000. Jadi saya kasih 10 ayat. Tahu? Ini dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak siapa ini? Pokoknya teman aja teman bro, teman. Iya, oke. Jadi gini ya, saudara. Iya. Untuk menghafalkan Al-Quran itu harus masuk di pesantren Al-Tanfid. Jadi menghafalkan Al-Quran itu gampang apa susah Pak? Tadi Bapak kan bilang menghafalkan gampang ya Pak? Oke, kita tantang aja. Kita tantangan yuk. Oke, deal. Saya kirim 1 juta dulu buat 10 pertanyaan Pak. Emang gampang dimengerti dan gampang untuk dihafalkan. Gampang dimengerti Pak. Sekarang gini aja. Sebelum saya sudah bisa 40 ayat. Coba Bapak di Injil Bapak. Bisa enggak? 10 ayat saja udah. Kalau bisa Bapak Pak. 40 ayat dari mana dulu Pak? Belum dites gimana bisa tahu Pak? Bapak bisa dites dulu gak? Masalahnya, Bapak bisa ngomong 40 ayat, Bapak bisa dites dulu gak? Al-Baqarah silahkan bisa. Iya, makanya Bapak bisa berani dites. Itu ditantang sama Pak Mikir tadi. Ditantang sama Pak Mikir. Dikasih 10 ayat aja, mau gak Pak? Kalau Bapak nggak hafal, Bapak kalau hafal 1 ayat, Bapak 100.000 dikasih. Nggak hafal, Bapak kena denda 10.000. Kan enak Pak, 1/10 Pak. Dia sebutin ayat apa, Bapak tinggal bacain. Kan gitu, gampang. Gini loh Pak. Gini loh, saya bukannya untuk menantang enggak. Saya katakan bahwa saya itu juga sebagai orang Muslim berkewajiban untuk menghafalkan untuk Al-Quran walaupun untuk beberapa ayat saja. Balik 1 ayatnya Bapak bingung sekarang. Gimana sih Pak? Gimana Bapak nggak jelas kalau ngomong Pak. Bapak ini gimana toh Pak? Saya katakan. Sudah. Bapak bilang, saya tak ngomong. Saya tak hafal 40 ngomong. ayat kan saya. Enggak, Bapak akuin dulu gak Bapak tadi bilang Bapak hafal 40 ayat. Benar? Sekarang nggak berani jawab. Bapak, tadi Bapak bilang Bapak hafal 40 ayat, benar gak Pak? Bisa. Yang mana? Ya, Bapak berani dites. Ya silakan toh. Kalau apa dulu toh? Suratnya apa dulu?
Al-Baqarah. Nah, ntar dia tinggal bilang Al-Baqarah, kasih Arabnya ini, coba Bapak baca, Bapak tahu gak ini yang Artinya mana apa? gitu. Katanya gampang dimengerti. Nah. Ya, Jadi saya kasih ayat, Bapak hafalin dan Bapak artiin. Mau? Ya, Kalau salah Bapak bayar 10.000. Ayo kita Bapak 100.000, aku bayar 100 juta. 40 ayat di surat Al-Baqarah. 1 sampai 40 gitu. Iya. Saya kan masih segitu. Cuma segitu doang. Umur Bapak berapa sekarang? Hah? Umur Bapak berapa sekarang? Jangan bilang betul umur. Umur saya 30. Oh, umur Bapak 30. Oke lah, saya terima tantangan Bapak. Oke ya. Saya terima tantangan Bapak ya. Iya, udah 1 sampai 4. Enggak. Bapak jangan ngomong begitu. Bapak kan bilang ini yang hafal. Kita emang enggak hafal. Ya, artiin ya sekalian ya. Ya. Oke, Bapak sekarang buka kamera. Saya mau lihat Bapak. Oh, enggak usah. Ya dong, supaya Bapak ketahuan dong, nggak ngeliat dari Al-Quran dong. Ayat Kalau keberapa? Bapak baca gimana? Ayat keberapa? Saya sambung nanti. Enggak, saya nggak mau tahu. Ntar saya yang nanya, Bapak yang ngomong, Bapak harus artiin gitu. Jadi Bapak buka kamera, jadi saya tahu Bapak itu jelas, nggak bohong. Enggak gitu. Aku yakin saja saya tidak bohong. Enggak, aku yakin juga Bapak bisa. Ya, iya sudah. Aku yakin, tapi aku nggak yakin. Mau ayat keberapa? Hah? Nggak usah aku nggak nanya, enggak. Bapak harus buka kamera. Jadi saya main yang begitu. Kalau begini kan repot. Saya nggak yakin Bapaknya. Oke, Pak Mikir. Kayaknya ini dari tadi mutar di situ-situ aja ya. Kita closing dulu tema yang tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Terus kita buka topik baru ya teman-temannya. Karena udah agak jauh nih, udah nggak berbicara lagi tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ada yang mau closing statement tentang topik kita yang kejatuhan manusia dalam dosa? Silakan, Pak Jason, ada yang ingin disampaikan? Karena kita mau buka topik baru, teman-teman. Kita masih di sini kok. Kita akan live lagi, tapi dengan topik yang berbeda gitu maksudku. Pak Erben aja, itu ada Pak Erben. Karena Pak Erben juga live kan. Oke, silakan Pak Erben. Oke kawan-kawan semua, selamat siang. Demikianlah dulu untuk sesi kali ini. Kita sudah bisa bicara tentang Adam yang tingginya 27 meter, bangun Ka'bah yang lebar panjangnya hanya 11 kali 10 dan pintunya 1,9. Tapi Adam tinggi badannya itu lebar badannya sekitar 3,3 meter. Silakan Anda pikirkan, silakan Anda renungkan. Data yang dibicarakan sudah disampaikan. Siapa yang takwa, siapa yang menyampaikan kebenaran, Anda yang memilih. Ikutlah kebenaran, ikutlah yang sudah di surga, jangan yang tak di surga. Ikutlah yang tak berdosa, jangan yang berdosa. Ikutlah yang kudus, jangan yang kudisan. Ikutlah yang menjamin keselamatan, jangan yang tak jelas. Demikianlah dulu untuk sesi hari ini. Semoga orang yang mendengarlah terus sampai Anda mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Oke, udah tutup ya. Ada yang mau kasih saran ini nggak, topik diskusi yang baru nggak teman-teman? Halo? Jangan yang berat-berat. Ntar dari RT sebelah pada bingung mau jawabnya kalau yang berat-berat. Ini ya. Kita bandingin yuk. Aku ada saran nih. Kita bandingin antara ajaran Paulus dan ajaran Muhammad. Mau nggak? Itu berat juga itu. Oh, berat. Al-Quran dan ini aja. Ya. Al-Quran dan Alkitab. Langsung aja. Biarkan Pak Bagusnya jago nih Al-Qurannya nih. Saya masih berlaku Pak. Boleh Islam. saran gini. Yang sederhana aja. Menggunakan logika. Kalau bicara tentang debat di Alkitab dan Al-Quran, biasanya debatable.
karena menggunakan tafsir masing-masing. Kita pakai logika ya, sederhana aja, iman bahwa